background yang telah panitia siapkan dengan cara men-scan QR code yang ada di slide PPT atau dari link yang sudah kami kirim di kolom chat. Silakan teman-teman semua untuk menggunakan virtual background tersebut selama webinar berlangsung. Terima kasih semuanya. Halo, selamat sore teman-teman yang baru join. Aku mau ingatkan teman-teman untuk menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan. Teman-teman bisa mendownload virtual background dengan cara men-scan QR code yang ada di slide PPT atau membuka link yang sudah panitia kirimkan di kolom chat. Webinar hari ini akan dimulai tepat pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. So, stay tune ya teman-teman.
Halo teman-teman semua, selamat sore dan aku ucapkan sekali lagi selamat datang di webinar kolaborasi Universitas Multimedia Nusantara dan Bina Nusantara University dengan tema Women Empowering Technology Industry with RPA. Nah, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar UiPath pada sore hari ini. Nah, aku penasaran dong teman-teman gimana nih kabarnya hari ini. Boleh langsung kabarin di kolom chat ya teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman semua ya. Baik-baik saja, dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, good kalau gitu. Nah, teman-teman semua, meskipun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini, aku harap kita semua bisa tetap menjaga protokol kesehatan dan tentunya tetap semangat ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau memperkenalkan namaku Leoni, dan aku yang akan memandu berjalannya webinar hari ini dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai nih webinar pada hari ini, aku mau membacakan beberapa rules yang harus teman-teman patuhi nih selama webinar berlangsung. Untuk rules yang pertama, aku bacakan pada teman-teman semua. Yang pertama, peserta diharapkan untuk merename sesuai dengan format nama yang telah ditetapkan, yaitu universitas underscore name underscore nama. Nah, untuk teman-teman binusian bisa menggunakan format nama binus underscore name underscore nama, dan bagi teman-teman UMN bisa menggunakan format nama UMN underscore name underscore nama. Dan untuk teman-teman yang bukan berasal dari kedua universitas bisa langsung menggunakan format nama umum underscore nama. Kemudian peraturan yang kedua, saat mengikuti webinar ini, peserta diharapkan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Untuk peraturan yang ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Nah, kita lanjut ke peraturan keempat. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama webinar sedang berlangsung. Kemudian, peserta wajib mematikan atau mute microphone selama webinar berlangsung, kecuali sesi Q&A. Nah, di rules ke-6, peserta diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand ketika sesi Q&A berlangsung. Dan peraturan yang ke-7, seluruh peserta wajib mengikuti webinar ini hingga selesai, karena di akhir acara akan ada exit ticket yang harus diisi untuk mendapatkan poin SAT bagi binusia. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan ya rules-nya? Dan aku himbau kembali untuk teman-teman yang belum mengganti background, belum mengaktifkan kamera, atau belum merename, aku kasih waktu sekitar 10 detik mungkin ya teman-teman. Nah, sambil teman-teman yang lain mengganti background, mengaktifkan kamera, dan rename, kami panitia juga ingin berterima kasih kepada seluruh media partner yang telah membantu kami untuk menyebarkan informasi tentang webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bina Nusantara Computer Club, Bina Nusantara English Club, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Sunip Curhat, dan Pengabdi SAT. Nah, baik teman-teman semua, kita akan segera memasuki inti acara hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak dosen BINUS dan juga UMN. Untuk Pak Sugiarto Hartono sebagai Head of Information System Department dari BINUS Semarang, waktu dan Zoom dipersilakan. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, mungkin di siang hari ya, di siang menuju sore ini kita akan mengadakan seminar ya di sini ya, webinar yang mana bekerja sama dengan UiPath ya, UiPath dan juga dengan UMN ya. Di sini saya sebenarnya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Nur Aini Kurnia ya yang telah menyempatkan memberikan sharing-sharingnya ke mahasiswa kami ya, ke mahasiswa BINUS dan juga mahasiswa UMN. Oke, semoga dengan acara ini menjadi tambahan ilmu ya buat rekan-rekan mahasiswa semuanya, ya menjadi
bisa mendapatkan insight-insight baru ya. Semoga bisa juga berguna nanti buat kalian untuk skripsi nanti, atau bisa mendapat ide nanti saya punya pekerjaan nanti di bidang RPA. Nah, itu bisa mendapatkan ide-ide baru seperti itu ya. Oke, akhir kata semoga sehat semuanya ya. Semoga sehat semuanya dan semoga kalian mengikuti acara ini hingga akhir sesi ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Sugiarto untuk kata sambutannya dan terima kasih juga sudah bersedia hadir pada webinar hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak dosen UMN. Untuk Pak Johan Setiawan sebagai lecturer at Multimedia Nusantara University, waktu dan Zoom dipersilakan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas undangan untuk bersama-sama menghadiri acara ini ya, bersama rekan-rekan dari BINUS, ya, mahasiswa BINUS dan mahasiswa UMN juga, dan mungkin juga ada mahasiswa dari universitas lainnya yang kebetulan juga kami undang juga gitu ya. Senang sekali untuk acara join yang seperti ini dan bisa dihadiri oleh banyak mahasiswa yang akan banyak mendapatkan manfaat ya dengan adanya pemaparan yang terkait dengan UiPath ini. Nah, saya sangat berharap sekali bahwa kedepannya kerjasama ini tetap bisa dilaksanakan ya. Dan kalau dari saya sih sebenarnya lebih ke arah kalau bisa bentuklah komunitas untuk UiPath, baik itu dari BINUS, baik itu dari UMN, ataupun dari universitas yang lainnya. Selamat dengan kegiatan ini. Silakan, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Johan untuk kata sambutannya dan terima kasih untuk waktunya sudah bersedia hadir pada webinar hari ini. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita masuk nih ke inti acara, aku mau tanya dong teman-teman, dari kalian ada yang masih ingat nggak ya kita bakal ngomongin apa sih di webinar kali ini? Nah, teman-teman boleh langsung jawab aja di kolom chat ya. Aku tunggu beberapa saat teman-teman bisa langsung mungkin kasih tahu nih ke teman-teman yang lain juga atau kasih tahu ke aku hari ini kita bakal ngomongin apa sih. Oke, ayo teman-teman semua jangan malu-malu. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi dari posternya. Hari ini kita akan mengangkat topik apa sih? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin masih malu-malu atau juga agak lupa-lupa. Oke, ini ada yang private chat nih ke aku nih. Women Empowering Technology Industry with RPA. Keren banget, sempurna banget teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema Women Empowering Technology Industry with RPA untuk memperingati International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret kemarin, teman-teman. Nah, kita semuanya pasti udah paham kan akan robot dan automation ini penting banget di masa depan. Robots dan automation lagi berkembang banget loh teman-teman, karena dengan adanya kedua hal ini, kita bisa mengurangi pekerjaan yang bersifat repetitif teman-teman. Dan robots dan automation ini sendiri sudah banyak digunakan di sektor masyarakat. Jadi teman-teman, kita udah tahu nih ya bahwa penting banget untuk mengenal robots dan automation. Selain bisa update dengan perkembangan zaman yang ada, pengetahuan ini juga bisa menambah value kita ketika kita masuk ke dunia kerja nanti. Nah, khususnya hari ini, kita akan membahas suatu hal yang gak kalah menarik nih teman-teman semua. Mungkin banyak orang-orang sekitar kita yang sering bilang bahwa pekerjaan di sektor informasi dan teknologi ini, contohnya robot dan automation ini hanya khusus untuk kaum pria. Nah, padahal sebenarnya tidak sama sekali ya teman-teman. Nah, untuk membahas hal ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman. Kira-kira udah ada yang tahu siapa? Mungkin bisa infokan lagi di chat nih teman-teman. Oh, aku udah tahu Kak, hari ini pembicaranya adalah Kak ini. Boleh langsung aja chat di kolom ya, chat ya teman-teman semua. Oke, mungkin yang masih malu-malu boleh chat private ke aku ya. Oke, ini udah ada yang tebak nih. Wah, tebakannya bener banget. Nah,
tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita sambut speaker kita pada webinar hari ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Nuraini Kurnia selaku Marketing Director for UiPath in Southeast Asia. Halo Kak Nuraini Kurnia. Halo Leonie. Halo Kak, gimana kabarnya nih Kak? Baik, baik. Oke, mantap banget Kak. Kak Nuraini Kurnia biasanya dipanggil apa sih Kak? Nia. Kak Nia ya Kak ya, oke. Nah sebelumnya thank you banget ya Kak Nia sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih bersama teman-teman UMN dan juga teman-teman BINUS. Kalau boleh tahu sedikit aja nih Kak, gimana sih rasanya jadi Marketing Director untuk UiPath Southeast Asia? Pastinya seru banget ya, soalnya teknologinya juga teknologi yang seksi banget gitu. Nanti aku cerita lebih lanjut mengenai RPA itu apa, dan kenapa aku jadi join di perusahaan RPA sendiri, which is UiPath. Gitu. Wah, mantap banget. Makin gak sabar ya teman-teman ya untuk dengar sharing materi dari Kak Nia. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih Kak, aku mau infoin ke teman-teman bahwa nanti kita akan ada sesi Q&A dan juga kuis yang berhadiah total Rp100.000. Nah, kalau begitu, teman-teman semua, aku persilakan Kak Nia sebagai pembicara untuk membawakan materi dalam webinar hari ini. Bagi Kak Nuraini Kurnia, waktu dan Zoom dipersilakan. Oke, sebentar ya, aku coba share screen dulu. Oke, Leonie udah bisa lihat screen-ku belum ya? Ya, sudah Kak, coba boleh. Ya, sudah. Udah full screen ya? Jelas. Sudah full screen Kak. Oke. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya mau say hi dulu untuk Pak Sugiarto dari BINUS. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang saya di sini. Kemudian salam kenal juga untuk Pak Johan. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara sama mahasiswa UMN. Dan terima kasih untuk panitia untuk mengakomodasi saya untuk berbicara di event ini. Oke, kemudian selamat siang teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terus terang saya tuh senang banget ya datang di webinar kali ini karena saya jadi ngerasa kayak anak kuliahan nih, ada dosennya, kemudian tadi ada peraturan-peraturannya kayaknya udah lama banget gitu ya. Saya udah lama nggak kuliah gitu ya, udah lama di industri teknologi, jadi rasanya kayak flashback gitu ke zaman kuliah dulu. Cuman bedanya ya kuliahnya kali ini online gitu ya, kurang lebih. Oke, jadi saya langsung aja ke materi saya, yaitu mengenai Women Empowering Technology Industry. Oke, jadi sebelum lebih banyak mengenai RPA sendiri, saya mau kenalan dulu. Tadi Leonie sempat bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, jadi saya mau cerita sedikit mengenai background saya. Oke, jadi saya mungkin cerita sedikit mulai dari background pekerjaan ya. Jadi mungkin tadi sempat disebutkan bahwa saya sudah berkecimpung di dunia teknologi industri itu lebih dari 16 tahun. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat di sini, saya pertama kali terjun ke dunia teknologi industri itu dari Hitachi Vantara. Jadi mungkin kalau teman-teman taunya Hitachi itu lebih ke electronics, Hitachi sendiri itu ada IT-nya juga, jadi jualannya lebih ke server dan storage. Jadi pertama kali saya bergabung di teknologi industri di sana, saya waktu itu dipercaya sebagai marketing manager Indonesia. Yang dilakukan di profesi saya waktu itu adalah untuk building brand awareness, karena again mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Hitachi itu punya server dan storage gitu ya. Jadi saya building brand awareness, kemudian juga creating demand supaya ada demand dari customer untuk produk tersebut, kemudian juga melakukan media relations. Nah, di Hitachi sendiri itu saya spend waktu sekitar kurang lebih 4 tahun, jadi di tahun pertama dan kedua saya hanya handle Indonesia, kemudian along the year saya dipercaya untuk handle negara lain, jadi di situ saya diberi kesempatan untuk handle negara lain yaitu Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Oke, kemudian setelah saya dari Hitachi, saya move ke Fujitsu. Kenapa saya move ke Fujitsu? Karena saya ngerasa waktu di Hitachi itu saya belajar banyak mengenai hardware. Nah, kemudian udah waktunya nih saya move ke perusahaan yang punya solusi end-to-end. Jadi Fujitsu sendiri itu adalah perusahaan yang solusinya tuh end-to-end. Jadi nggak cuma hardware, dia punya application services, kemudian punya managed services. Dari situ ya saya ditugaskan untuk bagaimana marketing bisa merangkum ceritanya supaya orang tuh tahu bahwa Fujitsu itu bukan sekedar laptop. Mungkin yang terkenal tuh laptopnya ya gitu. Jadi banyak sekali solusi Fujitsu yang mesti diceritakan ke masyarakat luas gitu. Nah, waktu saya di Fujitsu, terus terang saya udah ada kerjasama sama BINUS nih.
Jadi kalau nggak salah tahun 2013 tuh, saya di Fujitsu ada program namanya Fujitsu Innovation Challenge. Jadi di program itu saya kerjasama sama 3 universitas, BINUS, ITB, dan UI. Jadi di situ saya berikan produk namanya Palm Secure. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu bisa googling juga ya. Palm Secure itu kayak scanner itu yang scanner dari vein ya, dari pembuluh darah. Jadi di situ kita berikan produk itu ke semua university, kalau nggak salah ada 14-15 grup lah, grup of mahasiswa. Nah, mahasiswa itu mesti berinovasi. Sebenarnya Palm Secure itu bisa digunakan untuk apa aja, karena sejatinya Palm Secure itu digunakan lebih kayak misalnya orang mau masuk data center gitu ya, di data center dia scan bisa pakai itu, atau mungkin mau masuk ke mau absen di kantor gitu, itu bisa pakai Palm Secure. Jadi dari situ banyak sekali inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi di Fujitsu saya kuat aktif untuk datang ke kampus-kampus. Makanya waktu Monica kemarin kontak saya dari BINUS gitu, saya happy banget karena stay in touch lagi ya sama BINUS, dan mungkin sekarang kenalan sama UMN juga gitu. Nah kemudian dari Fujitsu saya move lagi ke cyber security company, karena nggak tahu ya, dari sejak pertama kali saya masuk ke technology company, saya ngerasa kayak dinamis banget ya, jadi sesuatu yang sebenarnya canggih sekarang gitu, tapi kedepannya jadi nggak canggih lagi, ada inovasi yang baru lagi gitu. Jadi saya belajar dari hardware, kemudian belajar aplikasi managed services di Fujitsu, saya move ke Trend Micro, itu lebih belajar mengenai cyber security gitu. Jadi kalau Trend Micro mungkin masyarakat awam tuh taunya Trend Micro lebih ke antivirus, padahal sebenarnya itu beyond itu sih. Jadi Trend Micro sendiri kan punya banyak sekali solusi security, dari endpoint-nya sendiri, kemudian dari security di data center, ataupun security di cloud gitu. Nah ini juga tugasnya marketing gimana supaya bisa mengkomunikasikan itu, dan benefitnya apa untuk customer. Lalu sesudah di Trend Micro saya move ke VMware. Jadi di masanya waktu saya sebelum join VMware itu memang belum ada marketing, jadi saya the first marketing person di VMware. Nah yang waktu itu lagi trennya tuh solusi virtualisasi. Jadi saya join ke sana karena saya pengen belajar lebih lanjut nih solusinya mengenai apa, gimana saya communicate dan creating demand di VMware. Nah di VMware sendiri saya nggak cuma handle Indonesia, saya kemudian dipercaya untuk handle salah satu solusinya VMware di Southeast Asia, namanya Software Defined Data Center. Jadi dari situ saya move lagi ke another security company, namanya Palo Alto Networks. Nah, Palo Alto Networks ini cukup unik ya, jadi saya join itu mungkin sekitar 5 tahun lah di sana gitu. Jadi saya ngerasain security itu sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kan kita harus communicate ke customer bahwa security itu penting banget, misalnya di data center di perusahaan masing-masing. Tapi begitu pandemi kan semua orang di-force untuk kerja from anywhere. Nah itu banyak sekali tuh lubang-lubang security yang harus diamankan di perusahaan, karena semua karyawannya bisa mengakses email, mengakses apapun lah pekerjaan yang hubungannya sama pekerjaan, bisa dari device, nggak mesti dari kantor gitu. Jadi itu cukup dinamis. Bahkan waktu saya di Palo Alto dulu, saya sempat mengadakan program Cyber Safe Kids. Jadi selain kita mengamankan customer kita, mungkin orang-orang yang sudah mengerti IT gitu ya, kita juga gimana caranya mengamankan anak-anak kita gitu, karena anak-anak itu kan dipaksa untuk school from home gitu kan ya. Nah pada saat school from home kan pasti anak-anak buka nggak cuma urusan sekolah gitu ya, dia pasti buka YouTube, buka apa. Nah mereka harus tahu bahwa ada hal-hal yang nggak boleh mereka share. Ada hal-hal kalau mereka ditanya, misalnya harus mengisi form tertentu, mereka harus ngelakuin apa. Nah itu kampanye yang saya lakukan sebelum saya move ke UiPath. Nah kemudian lastly, sekarang saya di UiPath, mungkin usianya sekarang baru 7 bulan ya di UiPath, cuman again saya selalu tiap kali join ke satu company itu, saya ngerasa solusinya tuh menarik buat saya, ada sesuatu yang mau saya kejar gitu. Nah kenapa UiPath, mungkin saya next slide, sebentar, selain itu saya juga mau cerita outside of work ya, jadi tadi mungkin lebih cerita mengenai background kerjaan. Nah, kalau di luar pekerjaan, saya itu istri dan ibu dari 1 anak. Gitu. Anak saya kebetulan usianya 10 tahun. Makanya tadi waktu saya cerita mengenai Palo Alto Cyber Safe Kit, itu juga saya juga menerapkan itu di rumah gitu. Jadi menurut saya hidup itu bisa balance ya antara pekerjaan dan family, karena walaupun ini temanya adalah women empowerment, menurut saya peran suami saya dan anak saya itu cukup penting untuk membuat saya seperti sekarang gitu. Nah, kemudian mengenai hobi, saya tuh a coffee person, jadi kalau memulai hari itu kalau belum ngopi itu rasanya kayak
belum bisa mulai gitu, kayak belum bangun gitu, kayaknya belum dapat kafeinnya. Jadi setiap pagi itu saya mesti ngopi, jadi saya cukup addict sama kopi. Nah, di luar itu saya juga suka berolahraga. Jadi olahraga yang saya suka itu ada 2. Yang pertama cycling, yang kedua scuba diving. Gitu. Oke, next. Nah, kenapa automation? Jadi sebelum saya cerita lebih jauh mengenai automation, saya mau putar video dulu. This is the story of work. It started a long Sorry, Leonie, videonya play nggak ya? Kok kayaknya di saya stuck sih. Iya, ke pause sih, Kak. Ke pause ya? Tapi suaranya udah kedengeran. on a Nah, Monday, udah which sekarang. was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of. To stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work. And not the good kind. Not the, let's sit around and come up with ideas kind. Not the, I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots, and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Oke, jadi mungkin in summary dari video tadi ya, jadi mungkin bisa dilihat bahwa pekerjaan manusia tuh makin lama makin banyak, jadi manusia tuh malah lebih jadi robotik gitu ya. Jadi kenapa pentingnya adanya automation itu karena itu. Nah kemudian lanjut lagi kita akan membahas mengenai apa itu RPA. Jadi RPA itu mungkin kalau orang dengar RPA, mungkin waktu saya mau pindah ke perusahaan di iPad ya, itu waktu saya cerita sama anak saya, oh saya mau join robotic process automation gitu. Anak saya berpikir bahwa oh ini robot ya mama gitu, kayaknya seru banget nih kantornya gitu. Tapi sebenarnya RPA itu bukan humanoid robot gitu ya. Kemudian next, RPA itu juga bukan human replacement. Jadi ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke teman-teman di UiPath bahwa kalau kita pakai RPA itu apakah menggantikan manusia? Terlebih dari di Indonesia sendiri kan banyak sekali tenaga kerja gitu ya. Kalau misalnya semuanya digantikan oleh robot, nanti gimana nih jadinya gitu kan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah RPA itu bukan human replacement.
Kemudian ada lagi banyak yang tanya apakah RPA itu bisa membantu hanya untuk cost saving method. Nah, ini jawabannya juga bukan gitu. Nah, kemudian jadi apa sih RPA gitu? Nah, RPA ini sebenarnya adalah teknologi baru yang bisa memimik pekerjaan manusia. Jadi sebenarnya bukan robot humanoid yang tadi dibilang, itu lebih ke software robot yang tugasnya hanya memimik pekerjaan manusia, jadi bisa interaksi dengan komputer, aplikasi di komputer. Jadi contohnya misalnya keyboard inputs, kemudian mouse movement and clicks, kemudian juga reading computer screen itu bisa dilakukan oleh robot gitu. Kemudian apa aja sih yang bisa dilakukan oleh RPA gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan RPA itu dia bisa login ke aplikasi kita. Jadi bisa move around file kita, mengambil data dari web. Jadi misalnya kalau saya di marketing nih ya, saya butuh banget data kompetitor gitu ya. Jadi nanti robot itu bisa bantuin kita untuk ambil datanya dari web, kemudian dikasih ke kita gitu ya. Kemudian juga ambil data dari dokumen. Jadi dari dokumen PDF, email, dan form itu juga bisa. Mereka juga bisa bikin kalkulasi dan read and write database. Jadi kalau mungkin lebih gambaran secara luas ya, kalau saya di profesi marketing atau mungkin teman-teman nih yang nyiapin webinar kali ini gitu ya, biasanya kan yang dilakukan pada saat planning event itu kan itu biasanya lihat dulu nih database-nya, siapa yang mau diundang, kemudian bikin kontennya mengenai apa, kemudian doing email blast. Nah, kalau saya sendiri di iPad udah banyak hal yang bisa di-automate. Jadi contohnya scheduling email blast ke teman-teman semua nih, itu sudah dilakukan oleh robot. Datanya diambil dari mana? Dari SFDC, kemudian dipindahkan, dan kemudian pindah ke sistem lain Marketo untuk doing the email blast gitu. Nah, setelah eventnya selesai, itu juga dibantu oleh robot lagi. Jadi ambil datanya nih dari, ini kan lewat Zoom ya, data dari Zoom, attendance-nya siapa aja gitu kan ya. Kemudian data ini dipindahkan ke CRM sistemnya UiPath gitu. Jadi tahu nih, oh yang datang dari yang register sekian, yang datang sekian. Kemudian kalau memang ada yang minta di follow up, itu juga akan di-notified. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh robot. Jadi kalau saya di marketing suka banget bisa melakukan ini dengan robot itu karena saya jadi fokus ke hal-hal yang lebih penting. Jadi contohnya kalau webinar ini lagi ya, balik lagi, saya jadi fokus, oh gimana sih bikin konten yang bagus gitu, yang kira-kira bisa diterima. Jadi fokusnya lebih ke creating content, kemudian juga making sure bahwa konten terdeliver dengan baik. Nah, sisanya pekerjaan yang sifatnya repetitif itu bisa dibantu oleh robot. Gitu ya. Oke, kemudian apa sih sebenarnya yang paling bagus digunakan, proses apa yang paling bagus menggunakan RPA? Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama, proses yang repetitif, jadi yang dilakukan terus-menerus gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya rule based juga. Jadi ada rules tertentu dan terstruktur. Jadi ini mungkin kalau contohnya, mungkin teman-teman semua punya handphone ya, dan pakai provider tertentu. Jadi telco company itu setiap bulan kan harus kirim billing nih ke semua pelanggannya. Nah itu bisa dilakukan oleh robot nih di belakangnya, karena itu kan sudah jelas tuh waktunya, setiap akhir bulan akan kirim invoice ke semua pelanggan. Jadi robotnya itu bisa melakukan ngecek nih, jadi si A misalnya gitu, dia pakai nelpon berapa kali, dia pakai internet usage-nya berapa banyak gitu. Mereka akan summarize, kemudian mereka akan bantu sampai membuat invoice. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh robot gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya saya mau putar video lagi. Kalau tadi saya kasih contoh di marketing, saya kasih contoh mungkin kalau di industri telco gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh apa yang bisa dilakukan RPA di HR department. Ini saya putar video lagi ya. The first thing we need to do is select the out-of-the-box English text classification model, as we will be training this model to predict the job match based on the text of the resume. We navigate to ML Skills, and we will deploy this resume matching model. The robot starts off by reading the first email and saving the attachment. Next, the robot will send this resume to AI Center to get a job match prediction. Lastly, the robot will reply to the email with job opportunities and then move on to the next email, doing the same exact process. If there is a job match prediction with a confidence below the confidence threshold that we have set, the robot will create a task in Action Center
for a human to validate this prediction. We will see an example of this with the last email. The robot has notified us that there is a prediction with low confidence and has created a task in Action Center. Let's open this task and take a look. You can see that we have provided all of the information in the email, additionally, a link to the resume. We can open this link and take a look. And now the human user has all of the necessary information to correctly classify this resume. We can select Operations and Submit, and the robot will be kicked off to continue the process. Let's jump back into Outlook and take a look at the emails that the robot sent. Towards the bottom, you can see the initial email, and at the top, you can see the response from the robot. The robot classified this resume as Operations and sent 2 open job opportunities in Operations. The robot classified this resume as Legal and sent an open opportunity on the Senior Legal Counsel. Oke, jadi mungkin kalau yang tadi berusaha dijelaskan di video itu adalah resume matching, jadi mungkin dibayangkan kayak misalnya BINUS atau UMN gitu, saat membuka vacancy itu kan akan banyak sekali applicants gitu ya. Jadi pekerjaan robot di sini adalah gather information dari email masuk nih, karena kadang-kadang kan email masuk yang apply itu banyak sekali. Nah, kemudian robot itu akan memilah-milah, dia akan kirimkan ke AI Center, lihat nih kira-kira job match prediction-nya itu apa gitu. Kemudian, nah robot sendiri kalau dilihat di video ini ada 2 hal nih. Yang pertama, dia bisa jalan sendiri nih dengan sesuatu yang repetisi sistemnya gitu, dia bisa tahu nih, oh saya terima ini, saya harus ngelakuin apa gitu. Nah, tapi tadi juga ada hal yang dia nggak yakin nih. Kayaknya menurut saya ini harusnya masuknya misalnya ke legal gitu, tapi kok saya ragu-ragu gitu, robotnya bisa ragu-ragu nih. Nah, pada saat dia ragu-ragu, dia punya low confidence, itu dia akan tanya dulu ke human, dia akan tanya, ini benar nggak ya kalau ini akan masuknya ke legal gitu contohnya. Nah, jadi ini case by case ya, jadi robot itu ada hal yang bisa dilakukan sendiri, kalau hal yang dia juga tidak yakin itu dia bisa bekerja sama human gitu. Jadi sebenarnya robot ini adalah membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikan pekerjaan manusia. Oke. Next-nya tadi saya udah cerita seputaran mengenai RPA sendiri, kemudian saya mau cerita mengenai company di mana saya bekerja. Oke, jadi mungkin slide ini cukup heavy ya, cuman saya mau mulai ceritanya dari seseorang yang bernama Mark Anderson. Jadi 10 tahun yang lalu itu ada Mark Anderson yang dia menulis mengenai software is eating the world. Gitu. Jadi di masanya 10 tahun yang lalu orang ngomong, apa sih ini maksudnya kok software eating the world gitu kan ya. Nah, tapi sekarang itu orang baru mulai mengerti bahwa oh ternyata yang dimaksud oleh Mark Anderson 10 tahun yang lalu itu benar gitu, karena contoh aja misalnya Amazon gitu. Amazon itu kan terkenal dia bisa perusahaan yang menjual buku terbesar di dunia gitu. Nah, tapi akhirnya mereka jadi software based company gitu karena mereka menjual segala sesuatunya juga online gitu kan ya. Jadi di balik pernyataan mengenai software eating the world itu sebenarnya otomatisasi itu atau automation ya, itu berperan penting karena sebenarnya automation itu adalah glue-nya gitu. Itu kemudian mengenai UiPath sendiri, mungkin bisa dilihat di sini, UiPath itu ditemukan di Romania pertengahan 2000, kemudian juga kita headquarter-nya di New York gitu. Jadi kalau visi kita itu adalah membuat robot itu di setiap orang gitu. Jadi setiap orang tuh punya robot masing-masing. Di masanya ini sama kayak Mark Anderson 10 tahun yang lalu ya, waktu bilang software is eating the world, semua orang kayak bertanya kenapa gitu kan ya. Nah, terus untuk visionnya UiPath sendiri juga waktu itu orang juga mungkin masih bertanya-tanya kenapa mesti punya robot gitu, toh kita masih bisa ngelakuin sendiri gitu. Nah, tapi ternyata kita juga sekarang ini di UiPath sudah punya lebih dari 5.000 customer di dunia gitu. Bahkan pada April tahun lalu itu kita baru pertama kali IPO. Jadi successfully IPO itu maksudnya adalah bahwa solusi kita itu sudah diterima di dunia gitu. Nah, jadi misi kita selanjutnya adalah deliver fully automated enterprise gitu.
Oke, next. Kemudian ini adalah 4 pilar yang iPad punya. Jadi automation itu sebenarnya punya 4 pilar. Jadi yang pertama tadi assign automatable work to robots. Jadi kayak tadi ada beberapa contoh ya. Kemudian tadi yang disebutkan bahwa misi kita adalah provide a robot for every person in the company. Jadi ini sejatinya adalah kalau tadi saya sempat cerita mengenai profesi HR bisa ngelakuin punya robot sendiri gitu untuk ngecekin CV yang masuk gitu ya. Saya di marketing juga bisa. Jadi sebenarnya yang pengen disampaikan oleh UiPath di sini adalah kita pengen sebenarnya ke depannya automation itu di-consume at scale gitu di perusahaan. Jadi nggak mesti cuman orang IT gitu ya yang ngerti gimana cara operate ini. Semua orang itu juga nantinya akan mengerti cara menggunakan robot. Semua orang punya robot sendiri, bisa dikasih nama masing-masing gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah UiPath itu juga berusaha mengkomunikasikan mengenai citizen development. Jadi ini maksudnya adalah bahwa kita democratize development. Jadi nggak cuma tadi yang saya bilang nggak cuma orang IT aja yang mengerti, tapi semua orang itu juga mengerti bagaimana untuk menggunakannya. Gitu. Kemudian juga robot sendiri itu juga belajar ya. Jadi robot itu dibekali oleh AI, jadi makin lama robotnya semakin pintar. Kalau tadi sempat dilihat di video yang HR tadi kan ya, nah itu kan robotnya ragu-ragu, oh ini sebenarnya ke legal atau kemana gitu. Nah nanti along the way dia akan belajar nih sebenarnya, oh kalau yang seperti ini akan masuknya kemana gitu. Jadi fungsi AI-nya di sini penting sekali. Jadi ini 4 pilar dari UiPath. Nah, kemudian ini mungkin lebih menunjukkan mengenai posisi robot di perusahaan ya, atau mungkin lebih luasnya kayak kita semua gitu ya. Jadi contohnya nih kalau saya di perusahaan gitu ya, saya tuh misalnya tiap pagi saya mesti kerja ngambil data dari SFDC gitu ya. Bisa lihat nih, sorry. Oke, jadi ini tuh sebenarnya lokasinya robotnya itu ada di automation di application layer gitu. Jadi di bawah sini kan sebenarnya banyak aplikasi yang digunakan oleh perusahaan gitu ya. Nah di atasnya itu ada automation layer. Jadi which means robotnya sendiri itu bisa ngomong nih. Jadi yang pertama dia ngambil data misalnya dari NetSuite, dari Salesforce, kemudian dia kirim melalui email gitu kan. Dan kemudian juga habis email mau kolaborasi sama tim yang lain gitu melalui Slack. Jadi sebenarnya robot itu benar-benar memimik apa yang kita lakukan gitu. Kalau saya bisa ngambil data dari SFDC, saya kemudian email ke teman saya gitu, kemudian saya mau kolaborasi lewat Slack, dia pun bisa melakukan yang sama gitu. Oke. Next-nya, nah ini sebenarnya lebih mengenai membayangkan gimana sih bisa bikin karyawan lebih produktif apabila menggunakan robot gitu ya. Jadi mungkin dibayangkan saja satu karyawan itu bisa simpan sekitar 1 jam sehari karena menggunakan automation. Jadi hal-hal yang repetitif dia kasih ke robot gitu bisa save 1 hour gitu setiap hari. Nah itu kemudian totalnya itu udah 240 jam per tahun gitu kan. Nah itu kalau kita kalikan misalnya dari 15K employees gitu kan. Jadi ini savingnya itu akan 3,6 million hours per year. Nah, dengan waktu yang banyak nih 3,6 million plus hours per year ini, employee bisa ngapain sih? Jadi kalau menurut saya sih employee jadi lebih bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Misalnya lebih melakukan strategic thinking, planning gitu, hal-hal yang sebenarnya lebih inti dari pekerjaannya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang menarik nih. Saya paling suka meng-cover area yang ini nih, Women and in Technology. Oke, jadi mungkin tadi Leonie sempat sebutin ya, kemarin itu pas sekali kita celebrate Indonesian Women's Day. Mungkin kalau di Indonesia yang lebih rame itu adalah Hari Kartini atau Hari Ibu gitu ya. Nah, cuman di dunia itu semua women itu celebrating Women's Day. Jadi ini setiap tanggal 8 Maret itu ada celebration mengenai International Women's Day. Kenapa? Gitu karena sebenarnya kita mau sharing achievement yang sudah dilakukan oleh perusahaan oleh wanita di dunia gitu. Karena sejatinya bukan cuma di Indonesia aja ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, tapi di seluruh dunia ada hal tersebut gitu ya. Jadi untuk itu banyak sekali encouragement dari perempuan-perempuan hebat di sana untuk cerita bagaimana perjuangannya segala macam gitu ya. Jadi sampai seperti ini gitu kan ya. Dan untuk tema tahun ini adalah Break the Bias. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa search ininya ya hashtagnya Break the Bias, itu banyak sekali campaign yang dilakukan oleh International Women's Day di seluruh dunia.
Nah, itu nanti mungkin kita bisa foto bersama juga, bahkan ada sign-nya sendiri. Kalau tahun ini Break the Bias itu sign-nya bentuknya X gini. Nanti mungkin kita bisa foto bareng ya dengan sign itu gitu. Artinya kita mendukung program ini gitu. Nah, kemudian lanjut, kenapa sih kita perlu banyak sekali women di teknologi? Nah, ini penting banget nih. Jadi, mungkin kalau udah pada tahu STEM ya, STEM itu Science, Technology, Engineering, Mathematics. Jadi, kalau kita lihat datanya di Indonesia sendiri, itu baru 30% nih women yang ada di STEM sendiri gitu loh. Nah, ini kenapa sih sebenarnya kok cuma sedikit, hanya 30% gitu, comparing ke overall gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya karena lack of encouragement. Jadi, mungkin banyak sekali di luar sana ya, kalau misalnya posisinya untuk saintis gitu, atau orang yang bekerja di teknologi industri, itu biasanya itu pekerjaan yang lebih ke buat laki-laki, bukan buat perempuan gitu. Nah, yang hal kayak gini-gini nih perlu dikoreksi nih dari muda gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi mungkin another point itu juga lack of role models. Jadi mungkin untuk BINUS sama UMN, terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin kedepannya harus lebih banyak nih speaker wanita yang sudah successful di bidangnya, bisa sharing juga untuk melakukan encouragement buat teman-teman perempuan di sini gitu kali ya. Nah, kemudian kenapa sih ini penting? Nah, karena di Indonesia sendiri kan sebenarnya ada plan dari pemerintah ini mendukung program pemerintah yang hubungannya sama Indonesia 4.0, kemudian juga sebenarnya dibutuhkan sekitar 9 million digital talent di Indonesia by 2030. Nah, ini penting banget nih. Kalau cuman banyakkan laki-laki, perempuannya juga nggak ikutan di sini kan, jadi mungkin bisa jadi kita nggak bisa achieve ke sini gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan juga yang pasti adalah inclusion, diversity, dan equity itu harus di-enforce. Mungkin dari kampus juga ya, dari sekolah, dari muda gitu kan ya. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya mau diraih gitu loh. Jadi kalau Sri Mulyani itu mungkin bisa di-search juga, ini dari Kemenkeu, itu menyebutkan bahwa kalau adanya 30% wanita di Indonesia ini kan masih sedikit sekali ya. Jadi ini juga sebenarnya kalau kita encourage lebih baik lagi, kita berharap bahwa ini akan men-increase Indonesia GDP itu by 135 million in the future. Gitu. Dan manfaat lain adalah give benefit untuk global society. Jadi bukan cuma buat Indonesia sendiri, itu juga bisa bermanfaat untuk global. Gitu. Oke. Nah, terus ini saya mau menutup sharing saya dengan quotes dari wanita yang menurut saya powerful ya. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu Audrey Hepburn, mungkin beda generasi sama saya, mungkin dosen-dosen di sini tahu. Jadi saya suka sekali quotes ini karena menurut saya sangat meaningful. Jadi kita semakin tua itu kita semakin tahu bahwa kita tuh punya dua tangan. Jadi tangan yang pertama itu untuk bantu kita sendiri. Kemudian tangan yang lain itu sebenarnya fungsinya untuk membantu yang lain gitu. Jadi kurang lebih itu dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita masih ada waktu untuk Q&A. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih semua. Thank you so much, Kak Nia, untuk materinya. Keren banget ya, teman-teman semua ya. Boleh dong aku minta teman-teman semua kasih reaction-nya nih untuk materi dari Kak Nia. Boleh reaction love, reaction clap, thumb, atau konfeti nih, teman-teman. Keren banget ya, teman-teman semua ya. Oke, mantap ya, teman-teman. Nah, setelah mendengar materi dari Kak Nia, kita masuk ke sesi tanya-jawab nih, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung tanya saja dengan cara raise hand terlebih dahulu dan open mic setelah aku beri aba-aba. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk perkenalan dengan menyebutkan nama dan asal daerah atau asal kampus. Nah, atau mungkin teman-teman yang masih malu-malu atau berhalangan untuk on mic bisa langsung drop question-nya di kolom chat aja ya, teman-teman. Nah, aku tunggu ya teman-teman untuk bertanya secara langsung nih. Kapan lagi nih teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan Kak Nia? Oke. Nah, Kak Nia, aku sambil boleh tanya-tanya nggak, Kak? Tentang mungkin daily life-nya dari Kak Nia sendiri. Tadi Kak Nia juga sempat share ke kita ya, experience-nya di work juga banyak, tapi secara daily life nih, Kak. Atau mungkin aku juga penasaran, mungkin Kak Nia dulu itu belajar di kampus mana sih, Kak? Dan juga mempelajari program studi apa nih, Kak? Oke, kalau saya tuh lulusan UI ya, Universitas Indonesia, saya di FISIP, jadi saya ambil jurusannya Public Relations, gitu.
Ya, Oke, jadi mantap saya banget. lulusan public relations, cuman akhirnya saya lebih memilih marketing karena kayaknya lebih seru sih gitu. Untuk pekerjaan lebih Oke, banyak di marketing gitu. mantap banget. Apa sih akhirnya Kak yang membuat Kakak tuh memutuskan akhirnya mau terjun ke dunia teknologi seperti itu, Kak? Ya, jadi mungkin tadi yang saya cerita itu pengalaman saya di teknologi ya. Jadi sebelum saya di teknologi, saya itu sempat di marketing consultant. Mungkin kalau teman-teman tahu Markplus itu setelah saya lulus saya belajar banyak mengenai marketing itu dari Pak Hermawan Kartajaya di Markplus gitu. Nah, kemudian selain itu saya juga sempat nyoba di hospitality industry. Habis itu baru ke teknologi. Nah, again kayak yang saya sebutkan sebelumnya, teknologi industri itu menurut saya sangat dinamis ya. Jadi kayak yang sekarang yang hari ini kayaknya canggih banget gitu ya. Untuk kedepannya kayak udah nggak canggih lagi. Jadi mesti menuntut saya untuk belajar terus-terusan gitu. Jadi akhirnya saya tetap di situ sampai 16 tahun lah kurang lebih. Setuju banget Kak. Mungkin karena teknologi itu salah satu bidang yang terus berkembang ya Kak ya. Jadi mau nggak Betul. mau kita kerja di situ juga kita harus tetap asah ilmu kita seperti itu ya Kak ya. Keren Iya. banget kan ya. Oke, dari teman-teman aku masih tunggu nih pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari kolom chat ya Kak. Aku izin bacakan Oke. dari Anggita. Kak, izin bertanya, bagaimana perempuan-perempuan yang tidak mempunyai background pendidikan STM bisa mendapatkan pengetahuan dan ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi di Indonesia untuk meratakan juga pendidikan di pelosok-pelosok? Bagaimana nih Kak, menurut pendapat dari Kak Nia? Oke, jadi mungkin karena kita udah digital transformation ini ya, semua akses di kita tuh dibuka untuk umum gitu. Jadi mungkin paling gampangnya sih sebenarnya kita mencari community yang tepat ya. Jadi contohnya misalnya nih BINUS sama UMN udah bikin UiPath community. Jadi dari zaman kuliah gitu, walaupun mungkin nggak fokus ke STEM sendiri, tapi mulai belajar banyak hal gitu. Dan kemudian juga mungkin sosial media itu kan sekarang open banget ya. Jadi mungkin tinggal pilah-pilah aja kira-kira mana sih yang sebenarnya more meaningful gitu. Informasi apa yang more meaningful buat kita. Jadi kita belajar di situ dan kalau memang ada komunitas di situ kita bergabung. Jadi itu akan enrich our knowledge sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Keren banget, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya, Kak. Ini ada yang private chat ke aku. Bertanya, menurut Kak Nia, apa sih kesulitan atau tantangan di saat Kakak bekerja dalam bidang RPA? Oke, tantangannya ya, tantangannya mungkin lebih kalau saya di marketing ya itu lebih educate market ya, karena sebenarnya kalau di kita cerita soal RPA itu sebenarnya banyak yang reluctant itu karena persepsinya adalah bahwa robot itu menggantikan manusia, jadi itu yang perlu kita sharing sebagai marketing. Saya mesti keep educating people bahwa enggak kok profesinya tuh nggak digantikan, kita tuh bekerja sama robot. Jadi mungkin lebih ke gimana untuk apa ya mengkomunikasikan supaya market awareness-nya lebih ada gitu sih. Setuju banget, Kak. Nah, untuk teman-teman mungkin yang malu-malu bisa langsung aja chat ya. Oke, ini ada masuk juga nih, Kak. Private chat juga dari mahasiswa BINUS, Ilham. Kak, apa sih do's and don'ts-nya yang dapat kami mahasiswa lainnya lakukan untuk membantu perempuan mendapatkan akses pendidikan yang setara di bidang teknologi? Oke, jadi do and don'ts-nya, wah ini pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi kalau menurut saya do-nya itu mungkin nggak pernah, jangan pernah membatasi diri kalian untuk ini khusus untuk wanita, ini untuk laki-laki. Jadi harus mindset-nya adalah apa yang bisa dilakukan laki-laki itu kita juga bisa gitu. Nah kemudian juga mungkin lebih banyak find out sendiri sebenarnya area of interest-nya di mana gitu. Nah dari situ mungkin lebih banyak connected sama orang-orang yang apa ya open minded, dan sekarang kan karena kayak tadi saya bilang ada celebration untuk International Women's Day, banyak sekali contoh-contoh wanita yang sangat hebat gitu di bidangnya gitu. Bahkan sekarang saya lihat sendiri banyak sekali wanita Indonesia itu yang successful ya, karena banyak yang nge-lead misalnya, karena kan sekarang biasanya kalau misalnya saya nih yang kerja di Southeast Asia gitu, biasanya banyak yang bekerja itu banyakan dari Singapura karena headquarter-nya di Singapura. Nah, sementara semenjak digital transformation ini kita bisa located di mana aja. Jadi yang perlu di dunia itu adalah harus make sure bahwa knowledge kalian tuh setara sama orang-orang lain di dunia gitu. Jadi pergunakan sosial media itu semaksimal mungkin, pilih konten-konten yang akan menambah ilmu gitu, bukan cuma konten-konten yang
hura-hura lah sifatnya gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk don'ts-nya mungkin lebih batasi diri kalian sendiri dari informasi yang negatif, karena jujur kita tinggal di Indonesia sendiri, banyak hal yang mungkin masih bilang kalau perempuan tuh harusnya seperti ini, laki-laki harusnya seperti ini. Nah, itu mungkin lebih ke open mind ya. Jadi mesti dilihat bukan cuma dari point of view-nya kita di sini, tapi mungkin orang-orang hebat di luar sana gitu. Bahkan di Indonesia sendiri juga banyak wanita yang sudah hebat gitu. Jadi lebih pilih-pilih lah ya kira-kira mana yang lebih meaningful buat kalian gitu. Pendapat banget sama Kak Nia. Nah, teman-teman perlu dicatat tuh tadi ya, insight-nya keren banget. Untuk sosial media ini sudah banyak hal-hal yang berguna untuk kita ya Kak ya. Teman-teman bisa ambil yang positifnya, dikembangin lagi skill-nya untuk semakin berkembang ke depannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke next question ya Kak. Ini dari teman UMN, dari Ryu Alvano. Untuk mendalami RPA ini kira-kira dibutuhkan keahlian tertentu nggak ya Kak? Sekiranya kita nggak mendalami salah satu keahliannya, apakah hal itu bisa menjadi hambatan untuk kedepannya? Gimana nih dari Kak Nia sendiri? Oke, mungkin saran saya kalau mau belajar RPA itu ada banyak caranya sih. Yang pertama mungkin join community-nya UiPath. Kemudian juga kita punya forum. Jadi kalau kalian join di forum dan community-nya UiPath itu banyak sekali informasi yang kita bagikan setiap bulannya. Ada schedule tertentu. Jadi mungkin lebih aktif di sana. Dan itu bukan cuma berbagi ilmu, tapi juga dari industri sendiri banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan RPA developer misalnya gitu ya. Itu juga mereka akan post posisinya di situ, atau mungkin ada posisi untuk magang segala macam. Jadi again seperti yang saya bilang, lebih aktif untuk di community supaya keep updated dan juga ngelihat nih kira-kira ada opportunity yang mana gitu yang bisa kalian ikuti. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini mungkin lebih ke mahasiswa ya Kak ya. Dari Kania sendiri memandangnya seperti apa nih Kak? Apakah ada peminatan atau jurusan tertentu untuk masuk ke dalam UiPath? Oke, jadi mungkin kalau jurusannya yang pasti sih IT bisa masuk lah ya. Kemudian kalau banyak sih, kalau saya sendiri juga sebenarnya background-nya kan tadi saya sebutkan saya sebenarnya dari public relation tapi jadi marketingnya UiPath. Itu juga sebenarnya nggak mesti punya background IT. Jadi tergantung dari posisi yang mau dilamar gitu ya. Jadi kira-kira posisinya vacancy-nya apa, background-nya seperti apa. Nah, itu beda-beda sih. Tapi kalau secara garis besar RPA itu sebenarnya bisa dipakai oleh siapa saja, karena kayak tadi saya sempat sharing bahwa sebenarnya misinya adalah semua orang tuh punya robot masing-masing dengan keperluannya masing-masing, karena pekerjaan repetitif itu kan di semua divisi di perusahaan itu banyak ya. Jadi kayak saya di marketing juga ada pekerjaan repetitif yang saya sebenarnya nggak mau kerjain karena saya mendingan ngabisin waktu sama yang lain gitu. Jadi mungkin itu ya jawabannya. Sebenarnya RPA sendiri kalau penggunaannya bisa siapapun menggunakan RPA sendiri untuk untuk konteks yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau untuk jurusannya mungkin dilihat kalau mau masuk ke UiPath gitu ya pertanyaannya ya, itu mungkin dilihat lagi sebenarnya posisinya apa. Nah, itu background-nya berbeda-beda sih. Gitu kurang lebih. Nah, perlu diingat teman-teman ya, tadi Kania sudah mention, sebenarnya dari background manapun bisa ya Kak ya, karena sebenarnya RPA ini bisa dalam berbagai bidang nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu minder yang dari background-nya non-IT, teman-teman nggak perlu minder, yang penting ada niat dan minat untuk mempelajarinya. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik lagi nih Kak, yang masuk melalui private chat dari teman Binus, dari Stefani. Nah, beliau ingin bertanya, apakah teknologi RPA ini menguntungkan bagi pihak industri bisnis? Contoh yang relevannya apa ya terhadap kehidupan sehari-hari? Mungkin boleh Kak di-sharing ke kita. Oke, jadi mungkin manfaatnya RPA di bisnis ya. Itu yang pertama adalah kita memotivasi karyawan untuk lebih produktif. Jadi mengerjakan hal-hal yang seharusnya mereka lebih fokus gitu ya. Karena hal-hal yang repetitif sifatnya bisa diberikan ke robot gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu mengenai tren Great Resignation, karena during pandemic ini banyak sekali resignation gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa di searching ya mengenai Great Resignation, itu banyak orang yang kelelahan gitu. Karena contohnya kayak saya sendiri misalnya gitu ya. Dulu sebelum
sebelum pandemi itu saya punya meeting misalnya sehari cuma 4-5 gitu. Karena apa? Karena saya butuh waktu untuk commute dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sementara pada saat pandemi ini, itu meeting saya back to back, karena kan saya nggak perlu commute ya, saya di rumah aja gitu misalnya kan. Nah, itu otomatis orang yang bekerja itu kan bebannya lebih berat gitu kan ya. Jadi mungkin dengan adanya RPA ini kan jadi dipilah-pilah pekerjaannya yang mana gitu. Jadi pekerjaan yang sebenarnya repetitif kita kasih ke robot, kita lebih fokus ke area yang lebih baik. Jadi mungkin yang dimanfaat untuk perusahaan itu adalah yang pasti adalah produktivitas meningkat dan karyawan jadi lebih happy karena dia mengerjakan hal yang dia suka sebenarnya, bukan hal-hal yang repetitif kayak input data segala macam gitu. Oke, keren banget Kak. Nah, ada pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu juga, teman-teman bisa langsung bertanya secara langsung ya teman-teman ya, untuk open mic ataupun juga melalui chat. Nah, ini ada pertanyaan secara private yang masuk ke aku dari Ashifa, dari teman-teman Binusian. Halo Kak, saya mau bertanya tentang robot. Itu robot yang dimention, apakah dalam bentuk robot yang sebenarnya atau dalam bentuk fisik atau robot yang mengarah ke bentuk lain seperti sistem? Oke, jadi robot yang dipunyai UiPath atau RPA sendiri sebenarnya itu adalah software robot, jadi bukan physical robot gitu. Jadi robot itu dalam bentuk software. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, bukan robot yang mungkin melayani di restoran, mungkin yang pernah teman-teman lihat di restoran Jepang seperti itu ya, tapi ini lebih ke sistem ya Kak ya, tadi Kania juga mention, lebih ke software teman-teman semua. Nah, oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Oh, oke, dari teman UMN, dari Roy. Maaf Kak, boleh tahu apa yang membuat Kakak tertarik bekerja dalam bidang RPA? Oke, jadi mungkin kembali lagi tadi yang saya ceritain ya, kenapa saya tertarik ke RPA itu karena menurut saya sekarang ini kan semua orang kayak kelelahan ya untuk waktu bekerja itu jadi lebih panjang gitu, kayaknya udah nggak ada boundaries antara pekerjaan sama rumah gitu kan ya. Nah itu RPA itu sebenarnya fokusnya ke bikin karyawan lebih happy gitu. Jadi itu yang bikin saya tertarik karena saya sendiri sejujurnya adalah pas ngerasa pandemik itu ngerasa overload, sering banget ngerasa overload gitu. Tapi karena sekarang saya punya teknologi RPA ini, saya bisa punya saya bahkan punya robot saya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya mesti lembur gitu, saya masih ngerjain report gitu, report yang sifatnya repetitif tadi ya saya sebutkan, itu saya bisa suruh robot saya ngerjain loh malam, saya nggak perlu lembur karena saya bisa makan malam sama keluarga gitu. Sementara robotnya melakukan hal yang repetitif. Jadi itu yang membuat saya tertarik kenapa saya join UiPath gitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Dari insight Kania yang sudah di-sharing ke kita juga kita harusnya lebih paham lagi, lebih aware lagi tentang teknologi robot dan automation ini ya Kak ya, karena betapa pentingnya teknologi ini untuk kehidupan kita ke depannya dan juga kehidupan sehari-hari kita saat ini. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada yang raise hand nih Kak. Mungkin mau bertanya secara langsung ya, dari teman UMN Raymond Setiawan. Boleh dibuka mic-nya? Selamat sore Kak Nunian. Saya ingin bertanya nih Kak, apakah Kakak menggunakan RPA ini dan kehidupan sehari-hari Kakak? Kalau iya, kalau boleh tahu itu apa saja ya Kak, dengan kehidupan sehari-hari Kakak? Oke, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya punya robot saya sendiri nih. Jadi kalau kehidupan sehari-hari karena saya sebagai marketing gitu ya, saya pakai robot saya itu untuk bantu saya untuk mengerjakan hal-hal administratif dari marketing. Seperti yang tadi saya sempat sharing ya, kalau saya mau bikin event contohnya gitu ya, saya mesti tarik data siapa yang mau saya undang, kemudian saya mesti scheduling kapan saya mesti doing email blast, kan biasanya ada schedule ya berapa kali email gitu kan ya. Kemudian pada saat eventnya selesai, itu saya mesti doing report gitu. Jadi so far saya ini baru 7 bulan ya di UiPath, saya sudah melakukan banyak sekali pekerjaan yang saya berikan ke robot. Itu masih yang hubungannya sama pekerjaan sih so far gitu. Itu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Baik Kak, terjawab Kak. Terima kasih Kak. Sama. Oke, terima kasih Raymond sudah menanyakan pertanyaan. Oke, teman-teman, karena waktu juga nih, sesi Q&A kita harus berakhir sampai sini. Mungkin karena kalau ada lain kesempatan, kita bisa tanya-tanya secara langsung lagi ya, Kania ya. Oke. Kania, terima kasih banyak sudah menjadi pembicara kita dalam webinar dengan tema Women Empowering Technology Industry with RPA ini. Materi yang telah disampaikan tentunya sangat-sangat insightful ya,
Teman-teman semua, aku rasa kita semua jadi lebih aware pentingnya robust dan automation untuk masa depan. Nah, untuk teman-teman semua, boleh dong aku minta lagi reaction-nya nih. Reaction jempol, reaction love, atau clap ya teman-teman ya. Oke. Mantap ya teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak Nia. Nah, untuk Kak Nia dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom ini dulu karena kita akan mengadakan sesi foto bersama nih Kak. Kita akan dokumentasi. Dan aku ingatkan lagi untuk teman-teman Binusian, di akhir acara akan ada exit ticket yang harus teman-teman isi karena exit ticket ini adalah syarat untuk teman-teman bisa mengklaim poin SAT. Jadi untuk teman-teman Binusian dan juga UMN, jangan leave room dulu sampai akhir acara ini selesai. Nah, teman-teman semua, sebelum masuki acara selanjutnya, kami panitia ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan para media partner, yaitu Bina Nusantara Computer Club, Bina Nusantara English Club, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Sunit Curhat, dan Pengabdi SAT. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi bersama pembicara hebat kita hari ini, yaitu Kak Nia. Nah, bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh langsung on cam aja dan bersiap-siap untuk foto bersama-sama dengan kita semua. Kapan lagi kan teman-teman kita bisa satu frame dengan Kak Nia selaku Marketing Director for UiPath Southeast Asia. Nah, untuk teman-teman yang belum on cam, aku persilahkan teman-teman untuk siap-siap dulu, misalnya rapiin rambut, rapiin atau cari angle nih yang terbaik nih. Oke, mantap ya teman-teman semua ya. Untuk sesi dokumentasi akan di Oke, thank you Kak Leonie. Aku akan screenshot ya teman-teman. Karena ini slide-nya lumayan banyak, total ada 12, jadi tolong stay tetap senyum aja, dan juga tetap on cam ya teman-teman. Aku akan mulai dokumentasi dari slide yang pertama. 1, 2, dan 3. Oke, habis itu sekarang aku akan lanjut untuk ke yang kedua. 1, 2, 3. Aku lanjut lagi untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi slide yang kelima. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang keenam. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, aku ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, Kak Leonie, terima kasih. Aku kembalikan ke MC ya. Oke, terima kasih Kak Lisa, terima kasih teman-teman juga yang sudah bersedia on cam. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya untuk teman-teman semua, kira-kira teman-teman udah pada follow Instagram UiPath belum ya? Kalau belum, boleh langsung aja diambil HP-nya atau gadgetnya, klik tombol follow di akun @uipathbinus dan @uipathcommunity.umn. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi dan stay tune terus di Instagram kita, karena di Instagram kita akan di-post info-info menarik tentang UiPath dan juga event-event mendatang. Oke, baik teman-teman semua. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kania sudah bersedia hadir dan sharing materi dengan kita semua. Terima kasih Kania, sehat-sehat selalu. Oke. Untuk Kania sudah diperbolehkan meninggalkan room. Terima kasih sekali lagi untuk Kania. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Baik teman-teman semua. Seperti yang sudah aku mention di awal nih, bahwa kita akan ada kuis dengan total hadiah Rp100.000. Nah, kuisnya sudah pasti seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nia. Nah, untuk panitia bisa langsung saja menampilkan kuisnya. Oke, teman-teman semua di layar sudah terlihat ya kode kuis hari ini. Teman-teman bisa langsung
masukin aja kodenya dan gunakan nama asli ya teman-teman, agar nanti memudahkan panitia untuk mendata pemenang. Oke, di chat juga sudah di-share untuk link kuisnya hari ini, teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama lagi, teman-teman langsung saja daftar untuk kuisnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku tunggu sampai jam 4:11. Teman-teman yang belum join, langsung aja join. Jangan lupa pakai nama asli ya, teman-teman ya, untuk memudahkan panitia nanti mendata kalau teman-teman menang kuis ini. Masih ada sisa waktu 2 menit lagi, teman-teman. Jangan lupa langsung join aja. Oke, sisa waktu 1 menit lagi, teman-teman. Beberapa detik lagi, teman-teman bisa langsung join aja. Oke. Linknya sudah tertera di kolom chat. Oke, sudah jam 4:11, bisa langsung dimulai saja, tim panitia. Nah, berikut ini yang tidak termasuk dalam bentuk interaksi manusia yang bisa diautomasi. Apa ya kira-kira jawabannya, teman-teman? Aku rasa sih kayaknya keyboard input deh. Ya, ini pertanyaan pertama saja sudah lumayan tricky ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang dari tadi menyimak pastinya sudah tahu jawabannya nih. Oke, waktunya sudah habis untuk pertanyaan pertama. Kita lihat leaderboard-nya. Yang pertama adalah Michael Edili, kedua disusul oleh Roy. Oke, kita langsung next ke pertanyaan kedua nih, teman-teman. Apakah benar open email dan attachments dan log into any application bisa dihandle oleh robot? Jawabannya true or false ya, teman-teman ya. Sisa waktunya 13 detik lagi, teman-teman bisa, yang belum jawab bisa dipikir-pikir dulu. Oke. Jawabannya yang benar adalah true. Nah, teman-teman kita lihat semua leaderboard-nya. Siapa yang paling pertama? Rico. Oke, Michael Edili tersingkirkan ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita nanti ada 10 pertanyaan ya, teman-teman semua. Nah, berikut yang termasuk pengalaman Kak Nuraini Kurnia selain dalam bidang UiPath, yaitu apa nih, teman-teman? Tadi Kak Nia juga sudah mention ya ke kita semua ya, teman-teman, pengalamannya selain di bidang UiPath. Kayaknya jawabannya sih anabatik ya, teman-teman ya. Tapi nggak tahu deh ya, benar atau enggak. Teman-teman yang menyimak pasti tahu nih jawaban yang benar itu apa.
Oke, apakah jawaban teman-teman benar? Jawabannya yang benar adalah VMware. Nah, leaderboard-nya yang menempati posisi pertama adalah Chloe. Oke, kita boleh next question. Question keempat adalah apa posisi pekerjaan Kak Nia saat ini? Nah, teman-teman yang dari tadi nyimak udah pasti tahu nih jawabannya apa. Aku rasa sih RPA developer, tapi kayaknya CEO of UiPath juga bisa jadi nih teman-teman semua ya. Oke, 10 detik lagi teman-teman yang belum jawab bisa diinget-inget lagi. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah Marketing Director for UiPath Southeast Asia. Oke, yang menempati posisi pertama kembali Michael Edili ya. Oke, teman-teman yang lain boleh tetap semangat. Masih ada 5 soal lagi nih teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya adalah siapa narasumber pada webinar kali ini? Wah, ini teman-teman udah pasti tahu sih, tapi bisa jadi ini tricky ya. Apakah A, atau B, C, atau D? Karena namanya hampir-hampir mirip ya teman-teman. Oke, teman-teman boleh lebih teliti lagi dalam membacanya. Oke, kita lihat leaderboard-nya siapa kali ini. Apakah tetap Michael Edili atau digeser oleh orang lain? Oke, tetap ya teman-teman ya. Nah, mungkin apakah di next question Michael Edili akan tergeser atau stay sampai akhir, kita lihat nanti teman-teman. Nah, boleh di next question nih teman-teman semua. Pertanyaan berikutnya. Apakah RPA merupakan humanoid robot? Wah, tadi Kania sudah beberapa kali mention ya teman-teman semua. Pastinya teman-teman yang menyimak pasti akan tahu jawabannya. Bisa diingat-ingat lagi sebelum menjawab teman-teman. Masih ada sisa waktu 10 detik. Kita lihat kali ini leaderboard-nya akan dipegang oleh siapa? Oke, tergeser oleh Chloe, teman-teman semua. Oke, nggak apa-apa ya, teman-teman semua. Yang di urutan terbawah juga tetap bisa catch up nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah repetitif, rule-based, dan structure termasuk ke dalam proses RPA? Ini juga merupakan pertanyaan true or false ya, teman-teman. Dan waktunya cukup banyak. Oke, 5 detik lagi teman-teman yang belum menjawab bisa langsung dijawab saja. Oke, kita lihat yang menempati posisi pertama adalah... Oke, kembali disusul oleh Michael Edili, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Tahun berapa service PNC Investment? Nah, ada pilihannya 2021, 2019, 2018, dan 2020. Feeling aku sih 2019 ya, teman-teman ya. Oke, bener nggak ya feeling aku? Atau 2020 nih? Atau 2023? Oh, tapi tidak ada pilihannya ya, teman-teman ya. Nah, oke, beberapa detik lagi. Oke, kita lihat jawabannya yang benar apa dan siapa leader yang paling menempati posisi pertama nih teman-teman. Kita lihat leaderboard-nya. Masih orang yang sama. Oke. Nah, kita lihat jawabannya adalah 2018 ya teman-teman. Nah, 2 pertanyaan terakhir.
apa tema webinar UiPath yang diadakan sekarang ini? Wah, ini teman-teman pasti udah tahu nih, dari awal aku udah mention. Atau teman-teman yang lupa bisa lihat lagi posternya atau lihat di virtual background-nya ya, teman-teman ya. Oke, masih ada banyak waktu, teman-teman bisa langsung lihat aja. Jangan sampai kebalik-balik nih teman-teman, karena kata-katanya hampir-hampir sama ya. Oke, kita lihat siapa yang menempati posisi pertama. Apakah masih orang yang sama atau sudah tergeser? Oke, masih orang yang sama ya teman-teman, tapi posisi kedua dan ketiga berubah nih. Nah, pertanyaan terakhir. Jangan sampai kendor teman-teman, tetap usahakan yang terbaik. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Di manakah UiPath didirikan? Indonesia kah? Romania kah? Amerika Serikat atau London? Oke, mungkin yang benar adalah London ya teman-teman. Atau apa nih? Pastinya teman-teman lebih tahu kan, karena teman-teman sudah menyimak dari awal. Masih ada banyak waktu teman-teman semua. Pertanyaan terakhir. Kita akan segera tahu siapa pemenangnya. Oke, leaderboard-nya. Yang pertama adalah Michael Edili. Yang kedua Ryu Alvano. Oke, jawaban benarnya adalah apa teman-teman? Rumania. Nah, untuk teman-teman boleh dilihat lagi leaderboard-nya. 3 teratas adalah, yang pertama adalah Michael Edili, kedua Ryu Alvano, dan yang ketiga Shaila Farelli. Nah, untuk ketiga teman-teman kita ini boleh dong open cam. Kita tim panitia mau spotlight nih teman-teman semua. Dan kita mau foto bersama dengan ketiga teman-teman kita ini. Oke, sudah ada bersama kita. Oke, teman-teman yang lain yang menang boleh langsung open cam saja. Tadi ada Michael Edili, ada Ryu, kemudian ada satu lagi ya. Oke, bisa langsung open cam untuk Shaila Farelli dari BINUS ya. Oke, mungkin tim panitia, tim dokumentasi boleh mengambil alih untuk sesi dokumentasinya. Oke, thank you Kak Leoni. Aku akan ambil fotonya ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, aku akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya pakai gaya bebas para pemenang kita nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, nice. Aku kembalikan ke MC. Oke, thank you Kalisa. Nah, sekali lagi selamat untuk teman-teman yang berhasil memenangkan. Tadi pemenang pertama adalah Michael Edili, yang kedua dari Ryu Alvano, dan yang ketiga dari Shaila Farelli. Nah, untuk ketiga pemenang bisa langsung saja kirimkan nomor WhatsApp ke PC aku ya, di Zoom ini, atau mungkin juga boleh ID line. Jadi nanti panitia akan memproses untuk hadiahnya nih teman-teman semua. Once again, congrats ya. Nah, teman-teman semua, aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presensi ya, teman-teman semua. Oke. Nah, kalian boleh langsung scan QR Code aja yang ada di layar atau dari link yang sudah panitia kirimkan di kolom chat. Nah, untuk peserta BINUSian wajib diisi ya exit tiketnya, karena dari exit tiket ini akan dipakai untuk mengklaim poin SAT. Nah, boleh segera diisi ya teman-teman, karena exit tiketnya akan ditutup pada pukul 17.00 WIB. Oke, teman-teman boleh langsung men-scan QR Code-nya untuk mengisi exit tiketnya.
karena akan ditutup pukul 17.00. Sayang banget loh teman-teman sudah hadir tapi tidak diisi exit tiketnya karena teman-teman nggak akan bisa klaim koin SAT-nya kalau tidak diisi. Jadi langsung saja di-scan QR code-nya atau diklik link yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman semua, aku mau ingatkan kembali untuk teman-teman yang tadi berhasil memenangkan kuis untuk segera mengirimkan nomor WhatsApp atau ID line ke private chat aku di Zoom untuk memudahkan panitia mengirimkan hadiahnya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih, teman-teman. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua karena telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini boleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisi exit tiket, jangan sampai kelupaan ya, teman-teman. Kalau begitu, aku Leonie pamit undur diri sore hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat selalu dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.